Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menerangkan kelanjutan untuk metode slope deflection, di mana soal yang lalu ini sudah kita kerjakan sampai mendapatkan momen ujung masing-masing batang. Kemudian juga mendapatkan reaksi perletakan total di titik A, reaksi perletakan total di titik B, reaksi perletakan total di titik C, dan reaksi perletakan total di titik D. Ya. Kemudian sudah dibahas juga masalah free body. Free body ini adalah dimana di sini mencari daripada reaksi peletakan, nanti ada reaksi peletakan B. B ini B yang sebelah kiri, bentang kiri, dan B bentang kanan. Yang mana B bentang kiri dan B bentang kanan apabila dijumlahkan, maka dia menjadi reaksi peletakan B total. Ya. Dan seterusnya sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita coba membahas masalah apabila momen ini sudah didapat, ya, kemudian reaksi peletakan A, reaksi peletakan B, reaksi peletakan C, dan D sudah didapat, maka kita akan menggambar dan menentukan momen di sepanjang batang ini, ya, momen-momen yang terjadi di sepanjang batang. Nah, pertama kita akan mencari momen batang AB, ya. Momen batang AB di sini caranya adalah kita dengan melihat AB, batang AB ini RA-nya adalah 36,102 ini. Kemudian dikali dengan X ini adalah dianggap bentang sepanjang 6 meter ini adalah X, karena kita akan mencari per 1 meter, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, ya, sampai di sini, ya. Sehingga diperlukan di sini adanya variabel X, ya. Kemudian karena dia ini adalah beban merata, beban terbagi rata, maka rumus yang biasa dipakai adalah biasa kita pakai itu setengah Qx kuadrat. Setengah Qx kuadrat, Q-nya adalah 24. Maka kita substitusikan RA yang diperoleh kemarin, ya, itu adalah 36,102 dikali X dikurang dengan setengah dikali 24. 24 adalah Q-nya dikali X kuadrat. Apabila disederhanakan, ya, 24 dibagi 2 adalah 12, maka jadilah ini 36,102 X dikurang dengan 12 dikali X kuadrat. Nah, apabila kita substitusikan ke masing-masing titik ini, titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka X-nya kita substitusikan ke sini, ke persamaan yang ini, maka didapatlah M-nya adalah di jarak 1 meter dari titik A, 24,102. Di jarak 2 meter dari titik A, itu 24,204. Dan seterusnya sampai di jarak titik 6 meter dari titik A, itu harus sama dengan momen yang kita cari. Momen yang kita cari terdahulu adalah 215,39 kN, dan ternyata sama, ya. Kalau sama berarti kita mencari sudah benar, ya. Kita cari sudah benar, ya. Selanjutnya kita akan mencari momen batang B ke tengah, ke sini, ya, dari B ke tengah bentang. Jadi ada 6 meter cuman, ya, di sini ada 6 meter, maka RB kanan yang kita pakai, ya, RB kanan. Ya, RB kanan itu adalah yang kita pernah cari di free body waktu itu, ya. Di free body waktu itu di sini, ya. Ini, ya, ini RB kanan. Ini RB kanan, ini RB kiri, ya. Jadi yang ini kita pakai, bukan yang totalnya, bukan, tapi yang sebelum penjumlahan 141,680 yang kita pakai untuk menyelesaikan momen di bentang B sampai tengah bentang. Ini adalah RB kanannya di sini, 141,68 kN dikali X, yaitu sepanjang ini nanti kita cari, dikurang dengan setengah Qx kuadrat karena dia adalah beban merata, dikurang dengan momen B. Momen B-nya kebetulan di sini arahnya, dan biasanya arahnya sebelah kiri, ya, arahnya berlawanan jarum jam, maka dia minus, ya. 80 belum masuk ke daerah B sampai tengah bentang, ya, karena dia belum melewati, ya, masih batas
dari sini ke sini ya, dari titik tengah ke B. Dimana apabila kita ini sederhanakan, maka ini 16 bagi 2 8 ya. Kemudian jadi seperti ini dia persamaannya apabila kita substitusikan M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6, maka didapatlah dia seperti ini, kita substitusikan. Oke, kemudian untuk momen batang di bentang tengah sampai C ya, bentang tengah di sini sampai C. Yaitu kita tetap masih pakai yang RB kanan ya, RB kanan itu dikali dengan X ya, dikali X panjang ini ya, panjang ini tengah ke C. Tengah Q X kuadrat dikurang MB, ini MB-nya, dikurang dengan 8 dikali X dikurang 6 ya. Nah, jadi 80 ini 80 ini udah masuk ya karena dia sudah melewati 80. Maka RB kanan dikali X kemudian dikali setengah QX kuadrat terhadap beban merata dikurang MB karena dia berlawanan jarum jam dan dikurang dengan 80 dikali dengan X dikurang 6. Kenapa dia 6? Karena dia memulai nolnya adalah dari sini. Dari titik B ini 0 ya. Dari titik B 0, maka dia harus dikurang dengan 6. Karena apabila dia melangkah 1 meter ke sini, kalau tidak dikurangin dengan 6, maka dia akan menjadi 7 ya. Jadi tidak ada pas ya. Supaya dia pas, maka dia dikurangin dengan 6, yaitu bentang yang ditinggalkannya 6 meter ya. Ya, kita masuk ke sini 141,68 X sudah ya. Kemudian setengah QX kuadrat. Kemudian disederhanakan ya, disederhanakan. Ini 480 adalah ini 80 dikali X ya, 80X. 80 dikali minus 6, 80 dikali 6 ya. Atau 480 di sini, kemudian 80X ini bisa 80X ya, itu langsung di sini ya. 141,68 dikurang 80 ya, langsung kita. Kemudian ini 16 bagi 2 8 sudah ya. Nah, ini sudah. Kemudian dapat sederhanakan 215,39 ditambah 480 ini minus ya, maka plus sisanya plus 264,61 ya. Maka kita mulai dari tengah bentang, tetapi di sini posisi bukan 0, tapi posisinya X-nya adalah 6 ya. Masukkan 6 X 6 X 6, maka dijumlahkan dapatnya dijumlahkan dari dihitung dapatlah 346,68 dan 69, dan ini harus sama dengan ini ya, ternyata sama ya, 346,69 dan 346,69 sama, dan seterusnya sampailah ke M12 12 meter di sini titik C, dan ternyata hasilnya pun sama ya, minus 147,23 minus 147,23. Artinya analisis kita untuk momen, diagram momen sudah benar ya. Selanjutnya kita coba mencari ke titik C sampai D ini ya. Ini tadi yang ditanyakan sama kawan kita. Dari mana ini ya, RC kanan ini. Jadi RC kanan itu kita lihat di sini ya. Ini RC kanannya. Ini reaksi C, yang kiri reaksi C kanan ya. Kita anggap sebelah kanan lah lebih kurang ya. Jadi apabila ini ditambah kiri tambah kanan, maka dapatlah reaksi perletakan total ya. Sementara momen kita tidak menghitung reaksi perletakan total, tapi menghitung reaksi perletakan per bentang masing-masing. Misalnya ini bentang CD ya. Jadi ini kita pakai plus 66,538 ya. Ya, kemudian ini dia ya. Ini kita mulai dari sini ya, yang ini. Ini 66,538 dikali X ya, dikurangi dengan momennya, momen ya 147,23 karena momennya berlawanan jarum jam. Maka apabila kita buat M0-nya maka minus 147,23, kita substitusikan 1 meter di sini dari titik C, maka dia minus 80,692 dan seterusnya. Apabila kita substitusikan dia 2 meter di sini, maka dapatlah minus 14,154. Dan yang pasti M0 ini yang terletak di X sama dengan 0 di posisi titik C, nilainya sama dengan momen yang kita cari terdahulu ya, momen ujungnya ya. Dan seterusnya untuk batang C sampai D,
batang C sampai D ini masih kita pakai RC kanan, yaitu 66,538 kN dikali dengan X, ya, dikali dengan X karena dia masih berjalan sampai ke titik D. Kemudian dikurang dengan MC, momen di C, dan dikurang dengan, nah ini sudah masuk beban terpusat di sini. Beban terpusat di sini sudah masuk, berarti beban terpusat di P dikali X dikurang 2. Kenapa dia X dikurang 2? Karena di sini dia sudah meninggalkan jarak sejauh 2 meter dari titik C, karena dia masih menghitung dari titik C sini ya. Oke. Nah, kita substitusikan di situ RC kanannya 66,538, MC-nya 147,23 dan P-nya 72 dikali X dikurang 2 ya. 72 ini. Dan kita coba teruskan di sini, maka yang ini 172 dikali X, 72X, 72 dikali 2, 144 ya. Maka 144 plus ini dikurang dengan 147,23. Ya, di sini 3,23 dikurang dengan 72X. 72X ini kita langsung kurangkan di sini sehingga dapatlah dia minus 5,462X dikurang 3,23, dan silakan disubstitusikan. Kita mulai dari titik ini ya, sehingga dia namanya ini bukan di bentang 6 tapi mulainya dari bentang 3 ya, dari bentang 3 atau bentang 2 ya. Oke, diteruskan di sini mulai dari bentang 2 sini ya, tapi atau bentang 3 lah ya, bentang 3. 3 berarti sudah berjalan 1 meter dari titik sini. Oke, teruskan sehingga dia nanti yang pasti momennya akan seperti 36 kN ini ya. Ini momennya akan 36 kN, sama ya. Kalau sama berarti udah benar ya. Oke, di sini sudah bisa kita gambarkan ya. Seperti ini, 24, 24, 0,3, minus 47, minus 119, dan minus 215 ya. Langsung bisa digambarkan menjadi sebuah parabola ya. Sebuah parabola seperti ini ya. Langsung kita gambarkan seperti ini. Di sini kebetulan tadi 346,69 ya, yang ada di tengah-tengah bentang, kita lihat apakah begitu ya. 346,69 di tengah bentang sini ya. Benar ya berarti ya. Kemudian itu yang maksimum. Kemudian di sini juga yang maksimum yang mana ya, bisa kita lihat nanti apabila kita sudah menggambarkan diagram ini ya. Oke, kemudian di mana setelah itu ya, ini udah bisa digambarkan lah ya, mengikuti yang angka tadi ya. Ini 36 seperti ini misalnya ya. Kemudian kita coba menggambar yang ini geser. Kalau geser ini, diagram geser ini kita menggunakan RA total ya, RB total, RC total, dan RD total ya. Sehingga kita mulai dari sini, dari 0 ini kita mulai dia ada 36,102 kN naik ke atas. Set. Berusaha 36,102. Kemudian diakibatkan oleh 24 dikali 6 akibat beban pada bentang, 24 dikali 6, maka hasilnya adalah menjadi plus 36 nih ya. Plus 36,102 dikurang 24 kali 6, maka hasilnya minus 107,898 seperti ini. Maka dia turun. Nah, set ini ya, sampai ke titik D. Ini dapatnya minus 107,898. Kemudian akibat daripada RB ya, reaksi perletakan di B ini dia akan naik jadi 249,578 ini itu dikurangi dengan 107,898 naik ke atas deh. Set, jadi 141,680. 141,680 ini akibat daripada beban ini merata yang dari B ke tengah bentang ini, yaitu 16 dikali 6. 16 dikali 6, 141,680 dikurang 16 dikali 6, maka dia akan turun sejauh ini ya, plus 45,680. Kemudian akibat daripada beban 80 kN ini dia akan turun sejauh min 34,320. Kemudian akibat beban yang merata di sini 6 dikali 16, maka dia akan turun jadi minus 130,32, dan akan naik lagi diakibatkan 196,85 ini dia ke atas naik jadi 66,538. Kemudian lurus saja, lurus, dan akan turun lagi sejauh 72 kN jadi
66 dikurang dengan 72 maka turun sejauh